Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat-sehat semua ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Apalagi hari ini Ibu ditemani oleh teman kalian, Casey. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat kan seperti saya hari ini? Wah, luar biasa sekali ya pertolongan Tuhan bagi Casey dan juga bagi teman-teman. Ngomong-ngomong, Casey di rumah ngapain saja? Saya biasanya bimbingan belajar online, terus mengerjakan tugas dari guru, lalu dilanjut dengan membantu orang tua membersihkan rumah. Wah, hebat sekali mau membantu pekerjaan orang tua. Setelah itu, kamu di rumah saja, tidak kemana-mana. Iya. Apakah tidak bosan? Bosan banget, Bu. Wah, bosan sekali ya teman-teman. Pasti, kalian juga pasti merasakan akan hal itu. Tapi, Ibu mau pesan, walaupun kita hanya di rumah saja, ada hal yang harus kita kerjakan sehingga semuanya berguna bagi Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan syukur karena Tuhan sudah melindungi kita 1 bulan lamanya. Pertolongan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan memuji Tuhan, kita mengangkat pujian, Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sudah menolong kita selama 1 bulan. Di bulan Mei dan sekarang kita masuk di bulan Juni, Tuhan sudah menolong kita. Mari dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan-Mu. Kami memuji Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik menolong kami sampai hari ini. Kami juga berterima kasih walaupun kami di rumah saja, kami bisa beribadah dan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami hari ini dan biarlah sungguh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Teman-teman, kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mengagungkan Dia Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita dan memelihara kita. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita mengangkat pujian Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan
dengan sikap berdoa, mari kita mau menyembah Tuhan dan juga kita akan mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang mengasihi kami, bahkan Engkau mau mati bagi kami, dan kami sungguh mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Kami pun mau belajar untuk menceritakan kasih setia Tuhan yang begitu ajaib bagi banyak orang. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga hati kami dan pikiran kami sungguh tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masih tetap dengan sikap duduk yang baik, jangan rebahan, jangan tidur-tiduran, atau jangan juga kita mengemil. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu nanti minta Casey yang membacakannya. Nanti Ibu akan membacakannya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saya minta kesediaan Casey untuk membacanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebelum Ibu menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan menyaksikan film yang berkisah tentang bersaksi. Selamat menonton. Namaku Kirana. Setiap pagi aku selalu bangun dan bersyukur atas hari yang baru dan kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Nilaiku di kuliah baik dan aku juga aktif melayani Tuhan di kampus dan di gereja. Dan aku rasa hidupku sebagai seorang Kristen udah baik. Hingga suatu hari Halo. Hai, kamu baru pindah sini ya? Iya nih, aku baru pindah. Kenalin, nama aku Laras. Laras. Ternyata Laras kuliah di satu kampus yang sama dengan aku. Dan aku sering melihat dia di koridor kampus. Satu hal yang aku gak suka dari Laras, karena dia sering bawa cowok ke dalam kamarnya. Buat kamar aku nggak? Aku pengen kasih tahu dia kalau itu salah, karena itu gak sesuai dengan nilai kebenaran. Tapi aku malu dan aku gak tahu harus mulai dari mana. Terkadang Laras terlihat kesepian. Kamu udah pulang kuliah? Ini aku ada keripik, mau nggak? Dan aku pikir Cobain aja, enak aku banget. harus mulai berteman dengannya. Banyak kesempatan untuk aku bersaksi tentang kebenaran. Kalau tadi gimana? Dede yang Tapi aku terlalu malu untuk memulai dan takut akan respon yang akan aku terima. itu kayaknya cowok aku Gimana deh. kalau dia ternyata gak suka? Atau Aku gimana dulu ya kalau kalau gitu. ternyata aku cuma diketawain? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bye bye. Hai say, udah lapar? Hati-hati ya.
selingkuh kan? Selingkuh apa sih maksudnya? Ini udah Udah jelas. jangan mulai nuduh-nuduh lah sih. Udah, gak usah tuduh-tuduh. Kirana ini aku mau kembaliin gitar. Iya, makasih. Ngomong, kamu kenapa? Enggak, kok nggak apa-apa. Ini saat yang paling tepat untuk aku cerita tentang Yesus ke Laras. Tapi aku terlalu takut untuk bersaksi. Apa yang harus aku lakukan? Laras? Laras? Kamu Laras kan? Kirana? Laras? Kamu sekarang kabarnya gimana, Laras? Ya, aku sih gitu-gitu aja sih. Cuman, kamu tahu kan, semenjak kejadian yang waktu itu, hidup aku jadi hancur banget. Aku terjerumus dalam free sex. Terus sekarang aku positif lagi. Seandainya saja waktu itu aku gak ragu dan berani bersaksi tentang Yesus. Pasti hari ini semuanya akan berbeda. Kamu selingkuh kan? Selingkuh apa sih maksudnya? Ini udah Udah jangan mulai nuduh-nuduh lah sih. Dan kali ini aku gak boleh melewatkan kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, Laras. Ibu percaya bahwa kata bersaksi bukan suatu hal yang asing bagi kalian. Bagaimana menurut Casey? Apakah kata bersaksi sering didengar? Iya Bu, saya sering sekali mendengarnya. Setelah kita menonton film yang tadi, bagaimana pengalaman Casey? Apakah juga mengalami hal yang sama? Kurang percaya diri, kurang berani untuk menyatakan kasih setia Tuhan bagi banyak orang. Benar sekali Bu, saya sangat sulit memulai percakapan. Saya kurang percaya diri, saya grogi, saya takut, saya kurang keberanian, saya ini pemalu loh. Oh ya? Wah, teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti Casey alami. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kebenaran firman Tuhan hari ini sehingga kita bersama-sama berani bersaksi menceritakan tentang kasih setia Tuhan kepada banyak orang. Casey silakan duduk dulu, Ibu akan menjelaskannya. Oke Bu. Kata bersaksi atau dalam bahasa Yunaninya marturia yang artinya adalah memberi kesaksian secara benar dan tepat tentang hal-hal yang pernah dilihat dan pernah didengar. Bersaksi adalah mempercakapkan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, seperti kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang pernah kita alami, perlindungan Tuhan, dan juga yang istimewa adalah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita bisa ceritakan kepada orang lain. Jadi, berita yang kita sampaikan adalah berita yang sungguh-sungguh yang kita alami bersama dengan Tuhan. Bukan hoax loh, bukan berita yang direkayasa atau berita yang dibuat-buat. Tapi kesaksian itu adalah berita yang sungguh-sungguh kita dengar. Apalagi kita sekarang sering disuguhkan dengan berita-berita palsu atau berita-berita yang tidak benar. Mungkin teman-teman pernah merasakan akan hal itu. Dan sekarang hari ini kita mau belajar bagaimana kita anak Tuhan yang harus benar-benar menyatakan kesaksian kehidupan kita bersama dengan Tuhan.
Dalam konteks kekristenan, bersaksi adalah merupakan panggilan utama dan hak istimewa bagi kita. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada 2 kali Tuhan Yesus menyampaikan pesannya bagi murid-murid. Yang pertama adalah amanat agung. Pasti teman-teman tahu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tuhan Yesus menginginkan semua kita bersaksi, menceritakan Tuhan Yesus dan menjadikan semua murid-muridnya. Dan yang kedua adalah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang barusan kita baca. Itu berarti bersaksi adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Teman-teman tidak perlu takut oleh karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus Tuhan menyertai, melindungi, dan menjaga kita waktu kita bersaksi tentang keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Waktu kita bersaksi, kita menyampaikan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi, bukan bercerita tentang diri kita, tapi bercerita tentang Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Waktu kita bersaksi, kita tidak bisa mengubah kehidupan seseorang. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa mengubah seseorang untuk bisa hidupnya lebih baik. Ada 3 kriteria pribadi yang bersaksi. Yang pertama, punya sikap hidup yang benar dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mungkin teman-teman bisa bersaksi jika perkataan kita sungguh menyakitkan orang lain, atau perbuatan-perbuatan kita membuat teman-teman kita terluka. Yang kedua, punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhanlah kita bisa bersaksi tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Yang ketiga, bersaksi merupakan kesempatan untuk kita berbagi kehidupan kita dengan orang lain, berbagi untuk menceritakan pengalaman kehidupan kita berjumpa dengan Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengalami perubahan sikap hidupnya karena telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, hari ini kita harus belajar untuk lebih memberanikan diri bersaksi. Jangan malu oleh karena ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai kita saat kita bersaksi. Dan juga jangan perlu khawatir oleh karena waktu kita bersaksi, Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita minggu ini terambil di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Teman-teman, kita akan berdoa dan kita mengucap syukur untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena hari ini kami belajar untuk berani bersaksi, berani menyampaikan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Mungkin selama ini kami tidak berani menyatakan kasih setia Tuhan, tapi hari ini kami belajar bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami. Ada Roh Kudus Tuhan yang menyanggupkan kami untuk menyatakan betapa sungguh luar biasa Tuhan yang memelihara hidup kami, bahkan keselamatan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari-hari ke depan kami berani bersaksi. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan tolong dengan situasi saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata, dan Tuhan nyatakan juga bagi kami untuk kami mampu bersaksi di tengah-tengah keluarga. Ada suatu hal yang bisa kami perbuat di tengah-tengah kami berada, kami tinggal di rumah,
sehingga semuanya itu kami kerjakan untuk kebaikan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bu untuk firman-Nya. Baiklah teman-teman, mulai hari ini kita harus lebih berani untuk bersaksi mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk kebaktian kita minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.